Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Akbil Panji Sadat, bisa dipanggil Akbil, dengan NIM 24087008. Saya dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keluargaan. Nah, adapun tujuan saya membuat video singkat kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, dalam mata kuliah ini saya mendapatkan dua materi. Yang pertama itu peran kreativitas dalam belajar, terus yang kedua kejenuhan dalam belajar. Nah, adapun materi yang pertama itu peran kreativitas dalam belajar. Seringkali kreativitas itu dianggap sebagai kemampuan bawaan sejak lahir, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang dinilai bisa menjadi kreatif. Namun, pandangan ini sebenarnya tidak sepenuhnya tepat. Memang benar, ada sebagian orang yang tampak lebih mudah dan cepat dalam menghasilkan ide-ide baru yang beragam. Akan tetapi pada dasarnya kreativitas bukan hanya soal bakat alami, melainkan juga bisa dikembangkan melalui proses belajar, pengalaman, dan lingkungan yang mendukung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreativitas diartikan sebagai kemampuan untuk mencipta atau menghasilkan sesuatu yang baru, yang melibatkan kecerdasan serta imajinasi. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi berkembangnya kreativitas, yang pertama itu lingkungan. Kreativitas seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh dorongan diri dalam diri, seperti keinginan untuk mencipta dan mencoba hal-hal baru, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Kreativitas pada dasarnya muncul dari interaksi antar individu dengan lingkungan yang mendukungnya. Nah, artinya meskipun seseorang memiliki potensi kreatif, tanpa lingkungan yang tepat, potensi tersebut bisa saja tidak berkembang secara optimal. Nah, selanjutnya itu di lingkungan sekolah, peran guru menjadi sangat penting dalam menumbuhkan kreativitas siswa. Cara guru bersikap, berkomunikasi, dan memperlakukan siswa akan sangat berpengaruh terhadap keberanian siswa dalam mengemukakan ide yang berekspresi. Guru yang terbuka terhadap pendapat siswa, mau mendengarkan gagasan mereka, serta tidak langsung menyalahkan akan membuat siswa merasa lebih percaya diri. Nah, selanjutnya itu tahap-tahap berkembangnya kreativitas. Tahap-tahap berkembangnya kreativitas itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu tahap persiapan. Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam proses kreativitas. Pada tahap ini, individu berusaha mengumpulkan berbagai informasi, pengetahuan, serta pengalaman yang relevan dengan masalah atau ide yang sedang dipikirkan. Terus yang kedua itu tahap inkubasi. Nah, pada tahap inkubasi ini, di mana individu seolah-olah tidak ingin memikirkan masalah yang sedang dihadapi, namun sebenarnya proses pengelolaan informasi tetap berlangsung di dalam pikiran bawah sadar. Pada tahap ini, individu biasanya mengambil jarak dari permasalahan, misalnya dengan melakukan aktivitas lain atau beristirahat. Terus yang ketiga itu tahap iluminasi. Tahap iluminasi merupakan tahap munculnya ide atau gagasan baru secara tiba-tiba. Pada tahap ini, individu memperoleh pencerahan atau inspirasi yang sering kali datang tanpa diduga. Terus yang terakhir itu tahap verifikasi. Tahap verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses kreativitas, di mana ide atau gagasan yang telah muncul kemudian diuji, dievaluasi, dan disempurnakan. Pada tahap ini, individu akan menilai apakah ide tersebut dapat diterapkan, apakah sudah sesuai dengan tujuan, atau serta bagaimana cara mengembangkan agar menjadi lebih baik. Nah, adapun upaya guru dalam mengembangkan kreativitas. Yang pertama itu guru dapat menciptakan suasana kelas yang menarik dengan menghadirkan visualisasi berupa gambar-gambar yang sesuai dengan tema pembelajaran. Terus yang kedua itu materi yang diberikan sebaiknya berkaitan dengan pengalaman nyata atau kehidupan sehari-hari siswa agar lebih mudah dipahami dan terasa dekat. Terus yang ketiga, guru juga dapat memberikan tugas yang melibatkan peta konsep mind mapping untuk membantu siswa menyusun dan mengembangkan ide secara terstruktur. Dan yang terakhir itu, pengembangan kreativitas juga dapat dilakukan dengan membiasakan pola pikir yang aktif dan terbuka, seperti mengajak siswa untuk menemukan, mengintip, dan mengembangkan ide, menciptakan sesuatu, melakukan percobaan, hingga mengevaluasi hasil yang telah dibuat. Nah, materi yang kedua itu kejenuhan dalam belajar. Adapun pengertian kejenuhan dalam belajar itu merupakan kondisi psikologis ketika peserta didik mengalami penurunan semangat, konsentrasi, serta motivasi dalam mengikuti proses pembelajaran.
akibat aktivitas belajar yang berlangsung secara terus-menerus dan monoton. Kejenuhan belajar biasanya ditandai dengan rasa bosan, lelah secara mental, sulit memahami materi, kurangnya antusias dalam belajar, hingga menurunnya prestasi akademik. Kondisi ini dapat muncul karena tekanan tugas yang berlebihan, metode pembelajaran yang kurang variatif, lingkungan belajar yang tidak kondusif, maupun kurangnya waktu istirahat. Nah, adapun faktor penyebab kejenuhan dalam belajar. Yang pertama itu terlalu lama waktu untuk belajar atau kurangnya istirahat. Belajar secara rutin dan monoton tanpa variasi. Terus yang ketiga, lingkungan belajar yang kurang mendukung. Yang keempat, adanya konflik dalam lingkungan belajar. Dan yang terakhir itu tidak adanya umpan balik positif dalam belajar. Nah, adapun cara mengatasi kejenuhan. Yang pertama itu menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif. Melakukan pendekatan kepada peserta didik, melakukan evaluasi di akhir pembelajaran. Terus penjadwalan ulang hari dan waktu belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa belajar giat belajar. Dan yang terakhir, istirahat yang cukup, terutama tidur. Menghindari aktivitas berat di malam hari sehingga tidak memaksakan tubuh untuk begadang. Nah, itulah sekian penjelasan saya tentang peran kreativitas dalam belajar dan kejenuhan dalam belajar. Semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.